Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para pembaca yang budiman. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sebuah kisah misteri dari sebuah desa kecil yang menyimpan cerita kelam tentang sosok berkepala buntung yang terus memanggil seorang anak bernama Bimo. Cerita ini bukan sekadar kisah seram, tetapi juga menjadi pengingat bagi kita tentang janji yang harus ditepati dan utang yang harus diselesaikan. Mari kita simak bersama, semoga ada pelajaran yang bisa kita petik. Malam itu, angin berhembus lambat, menggeser dedaunan kering yang teronggok di jalan setapak. Suara jangkrik bersahutan, seperti membentuk alunan yang anehnya justru semakin menambah sunyi. Di sudut desa yang terpencil itu, seorang anak kecil bernama Bimo berlari kecil sambil menenteng bola usangnya. Ia bersama teman-temannya sering bermain di lapangan kecil yang menjadi satu-satunya tempat bermain di desa itu. Tapi semua anak-anak tahu, ada satu aturan tak tertulis yang harus mereka patuhi. Jangan pernah mengambil bola yang menggelinding ke dekat gudang kayu tua di sisi lapangan. Gudang itu sudah lama ditinggalkan. Warnanya lusuh, kayunya mulai lapuk, dan pintunya selalu terbuka sedikit seperti mempersilahkan siapa saja untuk masuk. Tapi tidak ada yang berani. Konon, dari dalam gudang itu sering terdengar suara perempuan tertawa cekikikan, bahkan ada yang mengaku pernah melihat sosok putih melompat di sekitar sumur belakangnya. Orang-orang desa menyebut tempat itu gudang mati, bukan hanya karena sudah lama terbengkalai, tapi karena ada kisah kelam yang terpatri kuat di ingatan warga. Bertahun-tahun lalu, seorang pria bernama Pak Surono ditemukan tewas di jalan setapak yang menghubungkan desa dengan sawah. Tubuhnya tergeletak kaku, dan yang paling mengerikan, kepalanya terpisah dari badannya. Luka menganga di lehernya seolah menjadi saksi bisu bagaimana maut menjemputnya dengan cara yang tak wajar. Polisi menyebutnya bunuh diri, tapi bisik-bisik warga mengatakan lain. Mereka yakin ada sesuatu yang lebih dari sekedar kematian. Sejak hari itu, desa yang awalnya tenang berubah menjadi penuh kecemasan. Suara tangisan laki-laki sering terdengar menjelang subuh dari balik gurita sawah. Kadang terdengar suara ketukan pelan di pintu rumah warga pada malam-malam tertentu. Namun saat dibuka, hanya ada dingin dan gelap. Sosok Pak Surono dengan kepala miring dan wajah yang hancur, kabarnya kerap terlihat duduk di pinggir sawah memanggil siapa saja yang lewat. Apa yang sebenarnya terjadi di desa itu? Kenapa sosok Pak Surono seolah tak pernah benar-benar pergi? Dan mengapa bahkan bertahun-tahun setelah kematiannya, ia masih menghantui mereka yang berani mendekati gudang tua itu? Malam ini, Bimo dan teman-temannya bermain bola lebih lama dari biasanya. Matahari sudah mulai tenggelam dan bayangan gudang semakin panjang. Saat bola yang mereka tendang meluncur dan berhenti tepat di depan pintu gudang yang setengah terbuka, semua anak terdiam. Jantung Bimo berdegup kencang. Ia menelan ludah, keringatnya dingin. Teman-temannya mundur perlahan, membisikkan larangan. Tapi Bimo melangkah maju. Satu langkah, dua langkah, nafasnya memburu. Angin berdesir kencang seolah memperingatkan. Dan di sela desir angin itu terdengar samar. "Bimo, tuntun aku, Bimo." Siapa yang memanggilnya? Kenapa suara itu terdengar begitu dekat? Dan mengapa bayangan yang mengintip dari celah pintu gudang itu tampak seperti seseorang yang seharusnya sudah lama mati? Bimo adalah seorang anak kelas 5 sekolah dasar. Tubuhnya kecil, rambutnya agak berantakan, dan matanya selalu berbinar setiap kali membicarakan hal-hal yang menantang. Ia tinggal bersama ibunya yang mengelola sebuah warung makan kecil di ujung desa. Ayahnya sudah lama merantau dan jarang pulang.
Sehari-hari, Bimo lebih sering bermain di lapangan desa bersama 3 sahabat karibnya, Tono, Gani, dan Arul. Mereka adalah geng kecil yang selalu bersama. Mereka berempat punya satu kebiasaan yang sulit diubah: bermain bola sampai matahari hampir tenggelam. Desa tempat Bimo tinggal adalah desa yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota. Jalan-jalan kecil membelah hamparan sawah luas, dan di setiap sudut, pepohonan tua berdiri kokoh seolah menjadi penjaga bisu. Desa itu dikelilingi oleh pematang sawah dan jalan setapak yang menghubungkan ke desa-desa lain. Di desa inilah tersimpan sebuah cerita lama yang tak pernah benar-benar hilang dari ingatan warga. Ada sebuah gudang tua di sisi lapangan. Gudang kayu itu berdiri sendiri, beratap seng yang sudah mulai berkarat, dengan pintu yang hampir selalu terbuka setengah. Tidak ada yang tahu pasti sejak kapan gudang itu ditinggalkan. Kata orang-orang tua, dulu gudang itu digunakan untuk menyimpan kayu. Tapi entah kenapa, tiba-tiba ditutup dan tak pernah lagi digunakan. Sejak itulah, cerita-cerita aneh mulai beredar. Suara tangisan, tawa perempuan yang melengking, hingga bayangan putih yang bergerak cepat di antara kayu-kayu lapuk, semua itu menjadi bagian dari kisah yang diwariskan dari mulut ke mulut. Bagi anak-anak desa, gudang itu menjadi batas tak kasat mata. Mereka boleh bermain sebebas mungkin di lapangan, asal jangan sampai bola mereka masuk ke dekat gudang. Jika bola sudah terlempar ke sana, biasanya dibiarkan saja. Mereka lebih memilih kehilangan bola daripada harus berurusan dengan sesuatu yang mereka sendiri tidak pahami. Tapi tidak dengan Bimo. Ia seringkali memendam rasa penasaran. Ada keinginan kuat dalam hatinya untuk membuktikan bahwa semua cerita tentang gudang itu hanyalah omong kosong. Ia ingin menjadi anak yang berani, anak yang bisa melangkah ke tempat yang ditakuti semua orang. Selain bermain bola, Bimo sering membantu ibunya di warung. Warung ibunya cukup ramai, menjadi tempat berkumpul warga desa untuk sekedar minum kopi atau mengobrol ringan. Dari percakapan orang-orang dewasa itulah Bimo sering mendengar nama Pak Surono, lelaki parubaya yang kabarnya meninggal mengenaskan di jalan setapak dekat gudang tua. Pak Surono dulu adalah sosok yang aneh di mata warga desa. Ia dikenal sebagai orang yang tak punya pendirian, sering berpindah-pindah keyakinan dan menjalani hidupnya seorang diri tanpa keluarga. Kesehariannya pun tak jelas. Kadang ia terlihat berjalan jauh keluar desa, pulang saat senja, entah kemana. Ia sering makan di warung Ibu Bimo, bahkan sering berutang, tapi selalu berkata, "Besok aku bayar ya, Bu." Ibunya Bimo yang kasihan pada Pak Surono selalu membiarkan utangnya mengendap. Hingga suatu pagi kabar menggemparkan. Pak Surono ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Kepalanya terpisah dari tubuhnya. Polisi bilang itu bunuh diri. Tapi warga percaya kematiannya meninggalkan sesuatu yang belum selesai. Warga desa mulai takut. Mereka mengadakan tahlilan di tempat Pak Surono ditemukan, tepat di seberang gudang tua. Tapi tahlilan itu justru menjadi awal dari serangkaian peristiwa ganjil. Sosok Pak Surono dengan kepala miring dan wajah yang rusak mulai terlihat oleh warga. Kadang ia muncul di tengah sawah, kadang mengetuk pintu rumah warga tengah malam, dan kadang memanggil nama orang dengan suara pelan yang menggema di kegelapan. Ibunya Bimo pernah bercerita bahwa nenek Bimo sendiri pernah mengalami kejadian aneh. Suatu malam, setelah kematian Pak Surono, nenek Bimo mendengar ketukan di pintu rumahnya. Saat mengintip dari balik tirai, ia melihat sosok yang menyerupai Pak Surono berdiri membelakangi rumahnya dengan kepala hampir jatuh ke samping dan suara lirih memanggil, "Bu, aku mau bayar utang, Bu." Sejak saat itu, cerita tentang sosok berkepala buntung itu menjadi momok bagi warga desa. Anak-anak dilarang bermain terlalu sore. Orang-orang dewasa enggan lewat jalan setapak itu saat malam tiba. Namun, waktu berlalu.
Perlahan orang-orang mulai melupakan peringatan itu. Bahkan beberapa warga kembali mengadakan acara besar di lapangan itu, seperti ludruk hingga larut malam. Dan di antara anak-anak, hanya Bimo yang menyimpan rasa penasaran yang makin membara. Baginya, larangan orang dewasa justru seperti tantangan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya ada di gudang tua itu. Apakah benar ada sosok yang menyerupai Pak Surono? Atau semua ini hanyalah ketakutan yang diwariskan turun-temurun? Hingga sore itu tiba. Sore yang mengubah segalanya. Sore di mana bola yang mereka tendang bergulir ke arah yang terlarang. Teman-temannya mundur, membiarkan bola itu hilang. Tapi Bimo, ia justru maju. Dan di sanalah cerita ini benar-benar dimulai. Sore itu, matahari mulai condong ke barat, meninggalkan semburat jingga yang memoles langit desa. Bayangan pohon-pohon panjang mengular di atas tanah, menambah kesan kelam di sekitar lapangan. Bimo dan ketiga sahabatnya, Tono, Gani, dan Arul, masih asik bermain bola. Entah kenapa, sore itu mereka bermain lebih lama dari biasanya. Seperti ada dorongan yang membuat mereka betah di lapangan, meski jam sudah menunjukkan waktu mendekati maghrib. Bimo, udahan yuk, bentar lagi azan, Kata Tono sambil mengelap keringat. sebentar lagi, gol peninju nih, Jawab Bimo, matanya berbinar. Dengan semangat, Bimo menggiring bola, mengecoh Arul, dan menendang keras ke arah gawang yang mereka susun dari dua batu kecil. Bola itu meluncur cepat, namun arah tendangannya terlalu kuat. Bola itu memantul dan terus bergulir, menyusuri tanah lapang, melewati pematang, dan akhirnya berhenti tepat di depan pintu gudang kayu tua yang setengah terbuka. Pintu itu bergoyang perlahan, berderit pelan seolah menyambut kedatangan bola yang tersesat. Bimo, Gani, dan Arul langsung terdiam. Mereka saling pandang, wajah mereka memucat. Bim, bolanya masuk ke dekat gudang. Gumam Gani dengan suara gemetar. Bimo menatap ke arah bola yang tergeletek di depan pintu gudang, hanya berjarak beberapa langkah saja. Angin sore bertiup, menggeser pintu gudang hingga terbuka sedikit lebih lebar. Dari dalam, kegelapan menunggu. Udah Bim, gak usah diambil, biarin aja, Kata Arul sambil mundur perlahan. Biasanya, kalau bola mereka menggelinding ke dekat gudang, tak ada yang berani mengambilnya. Mereka rela kehilangan bola daripada harus mendekat ke tempat itu. Tapi sore ini, ada sesuatu dalam diri Bimo yang berbeda. Mungkin karena rasa penasarannya yang selama ini dia pendam, atau mungkin karena gengsi yang menuntutnya untuk membuktikan bahwa ia berani. "Gak apa-apa, aku ambil bentar aja," ucap Bimo sambil melangkah maju. Bimo, jangan! Tono berseru, wajahnya panik. Tapi Bimo tak menghiraukan. Langkahnya mantap, meski di dalam hatinya jantungnya berdegup kencang. Ia menatap ke dalam gudang. Gelap. Bau kayu lapuk bercampur aroma lembab menyergap hidungnya. Di dalam sana, samar-samar Bimo melihat tumpukan kayu tua dan dinding yang berjamur. Ia membungkuk, meraih bola yang tergeletek hanya beberapa sentimeter dari ambang pintu. Saat jemarinya menyentuh bola, tiba-tiba angin dingin bertiup dari dalam gudang. Pintu kayu berderit pelan di belakangnya, meski tidak sepenuhnya tertutup. Dari balik kegelapan gudang, terdengar suara lirih. "Bimo, tuntun aku." Bimo tertegun. Suara itu pelan, parau, tapi jelas memanggil namanya. Ia menoleh ke belakang, mencari asal suara. Namun yang ia lihat hanya kayu-kayu tua dan bayangan gelap yang saling tumpang tindih. Bimo menelan ludah, bola masih di tangannya. "Siapa? Siapa itu?" tanya Bimo dengan suara bergetar. Tak ada jawaban, hanya angin yang kembali bertiup. Namun langkah kakinya terasa berat untuk mundur, seperti ada sesuatu yang menahan tubuhnya tetap berdiri di situ. "Bimo, tuntun aku." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat.
Bimo membalikan badan. Dan dari celah kayu yang mengganga, ia melihat sosok samar duduk membelakanginya. Sosok itu mengenakan baju kusam, tubuhnya membungkuk, dan yang paling mengerikan, kepalanya miring, tergantung hampir lepas dari lehernya. Bimo terpaku, napasnya tercekat. Sosok itu perlahan menoleh. Wajahnya rusak, dengan kulit yang sobek di beberapa bagian, dan matanya yang kosong menatap Bimo lekat-lekat. "Tolong, tuntun aku pulang." Suara itu dingin, menusuk, dan entah bagaimana menggema di kepala Bimo. Bola terlepas dari tangannya. Dengan sisa tenaga, ia berbalik dan berlari secepat yang ia bisa, menerobos keluar dari gudang, melintasi lapangan, dan meninggalkan bola yang kini menggelinding kembali ke arah pintu gudang yang terbuka sedikit. Bimo berlari tanpa menoleh, napasnya terengah-engah, dan detak jantungnya berpacu tak terkendali. Teman-temannya sudah lebih dahulu berlari menjauh. Mereka semua ketakutan, tapi yang lebih mengganggu Bimo bukan hanya sosok yang ia lihat, melainkan pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Bagaimana mungkin sosok itu tahu namanya? Sejak sore itu, Bimo mulai dihantui mimpi-mimpi aneh. Dalam tidurnya, ia sering melihat sosok Pak Surono duduk di tengah sawah, memanggilnya, memohon untuk dituntun. Ia terbangun berkali-kali dengan tubuh berkeringat dan rasa takut yang perlahan berubah menjadi obsesi. Ia ingin tahu, ia harus tahu, ada sesuatu yang belum selesai. Sesuatu yang berhubungan dengan kematian Pak Surono, dan entah kenapa Bimo merasa dirinya sekarang menjadi bagian dari misteri itu. Dan sejak saat itulah gangguan demi gangguan mulai menghampirinya. Sejak kejadian sore itu, hidup Bimo berubah. Setiap malam, ia terbangun oleh suara-suara yang seolah berbisik dari balik dinding kamarnya. Kadang terdengar suara ketukan di jendela. Kadang terdengar panggilan lirih dari kejauhan, suara yang terus-menerus memanggil namanya. "Bimo, tuntun aku." Awalnya Bimo mencoba mengabaikan. Ia bilang pada dirinya sendiri, mungkin itu hanya mimpi, hanya perasaan takut yang terbawa sampai ke dalam tidurnya. Tapi semakin hari, gangguan itu semakin nyata. Barang-barang di kamar Bimo sering berpindah tempat sendiri. Buku-buku yang semula rapi, tiba-tiba berserakan di lantai. Mainannya berpindah dari meja ke bawah ranjang, padahal tidak ada yang menyentuh. Ibunya Bimo mulai khawatir. Ia sering menemukan anaknya termenung, pandangannya kosong. "Bimo, kamu kenapa nak? Sakit?" tanya ibunya. Bimo hanya menggeleng, takut bercerita. Ia takut dianggap gila, takut dianggap hanya mengada-ngada. Tapi mimpi-mimpi itu tak kunjung pergi. Dalam mimpinya, sosok Pak Surono selalu menampakkan diri. Duduk di tengah sawah, memanggil-manggilnya, memohon untuk dituntun pulang. Suatu malam ketika Bimo terjaga karena suara bisikan yang begitu dekat di telinganya, ia memberanikan diri membuka jendela kamarnya. Ia ingin memastikan, tapi yang dilihatnya justru membuat tubuhnya lemas. Di bawah pohon besar dekat rumahnya, ia melihat sosok Pak Surono berdiri membelakanginya. Tubuhnya membungkuk, dan kepalanya yang miring itu seperti nyaris terlepas. Tanpa sadar, Bimo melangkah mundur, menutup jendela rapat-rapat, dan menggigil di sudut kamarnya. Ia mulai percaya, apa yang selama ini ia alami bukanlah sekadar mimpi. Keesokan harinya, Bimo menceritakan semua pada ketiga sahabatnya. Mereka bertiga terdiam, raut wajah mereka menunjukkan ketakutan yang sama. "Aku juga sering dengar suara aneh di rumahku, Bim," bisik Gani. "Yap, kemarin malam aku dengar ada yang ketok pintu rumahku, tapi waktu aku buka nggak ada siapa-siapa," tambah Tono. Arul pun mengaku, setiap ia lewat jalan setapak dekat gudang, ia merasa seperti ada yang mengikutinya, langkah kaki yang tak pernah terlihat sosoknya. Gangguan itu tidak hanya terjadi pada Bimo. Satu persatu, anak-anak yang sering bermain di lapangan itu mulai mengalami hal serupa. Seolah mereka semua telah terikat dengan sosok yang menghuni gudang tua itu. Tak hanya itu, warga desa pun kembali diganggu. Suara erangan laki-laki sering terdengar dari arah sawah,
Suara tangisan dan langkah kaki kerap membangunkan warga di tengah malam. Bahkan warung Ibu Bimo pernah diketuk di jam 1 dini hari. Saat dibuka, tak ada siapa-siapa. Tapi dari kejauhan terdengar suara berat memanggil, "Bu, utang saya, Bu." Berita itu menyebar cepat. Warga desa mulai resah. Mereka mengingat kembali kisah lama tentang Pak Surono, tentang bagaimana jasadnya ditemukan dalam keadaan tragis, tentang utangnya yang belum dibayar, dan tentang ritual tahlilan yang dulu sempat dihentikan karena gangguan-gangguan misterius. Puncaknya, ketika salah satu warga bernama Pak Harto mengalami kecelakaan saat berangkat ke pasar menjelang subuh. Ia ditemukan pingsan di sawah, sepedanya tergeletek di sampingnya. Setelah sadar, Pak Harto menceritakan apa yang ia lihat. Ia melihat sosok duduk di pematang sawah, memanggilnya memohon untuk dituntun pulang. Sosok itu menatapnya dengan kepala yang hampir jatuh dari lehernya. Wajahnya hancur dan tubuhnya membungkuk seperti tak mampu menopang beban kepalanya. Warga semakin takut. Mereka menggelar pertemuan dan memutuskan untuk memanggil seorang kiai dari desa lain. Kiai itu datang, membawa air doa dan mulai melakukan ritual di sekitar gudang. Ia membaca ayat-ayat suci dengan lantang, menyiramkan air ke setiap sudut gudang, dan memberi peringatan keras kepada warga desa. Kalian sudah membangunkan sesuatu yang seharusnya tidak diganggu. Gudang ini sudah lama menjadi tempat tinggal makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Mereka tidak suka terusik. Tapi insya Allah setelah ini, gangguan akan berkurang. Tapi ingat, jangan pernah adakan acara sampai larut malam di dekat gudang ini. Jangan pernah coba-coba masuk lagi ke sana. Warga mengangguk, berjanji dalam hati untuk mematuhi peringatan itu. Namun, sebagaimana manusia yang mudah lupa, peringatan itu perlahan diabaikan. Beberapa bulan berlalu, desa kembali tenang. Anak-anak mulai bermain lagi di lapangan. Bahkan warga menggelar pertunjukan ludruk besar di dekat gudang, tepat seperti yang dulu pernah dilarang. Pertunjukan itu berlangsung meriah, hingga malam semakin larut melewati batas waktu yang diingatkan oleh sang kiai. Dan saat jarum jam menunjuk pukul 1 dini hari, pertunjukan itu terhenti seketika. Semua mata tertuju ke atas gudang. Di sana, berdiri sosok putih, mengayun-ngayunkan tubuhnya, perlahan, seperti menari dalam kegelapan. Sosok itu perlahan menoleh ke arah kerumunan. Wajahnya rusak, kepalanya tergantung di sisi bahu, dan matanya menatap tajam ke arah Bimo yang berdiri di barisan paling depan. Seketika, jeritan pecah di mana-mana. Warga berlarian, meninggalkan panggung dan peralatan. Pertunjukan bubar dalam kepanikan. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani menggelar acara di dekat gudang. Tak ada lagi yang bermain sampai sore. Anak-anak pun mulai takut bermain bola di lapangan itu. Tapi Bimo tidak bisa berhenti memikirkan sosok itu. Sosok yang terus memanggilnya dalam mimpi. Sosok yang seolah ingin diselesaikan sesuatu. Dan semakin Bimo mencoba mengabaikannya, semakin kuat suara itu menggema di telinganya. "Bimo, tuntun aku pulang." Malam itu, hujan turun perlahan, mengetuk genting rumah Bimo dengan irama yang seolah memanggil. Suara gemuruh dari kejauhan mengiringi angin yang mengibas lembut tirai jendela kamarnya. Bimo duduk memeluk lutut di atas ranjang. Wajahnya pucat, matanya sembab karena kurang tidur. Sudah beberapa hari ini ia tidak bisa tidur dengan tenang. Setiap malam, suara itu semakin jelas, semakin dekat. "Bimo, tuntun aku pulang." Bukan lagi bisikan, suara itu kini terdengar seperti seseorang yang berdiri tepat di belakang telinganya. Kadang di dalam rumah, kadang di bawah jendela, bahkan kadang terdengar dari cermin kamar mandi. Kemanapun Bimo pergi, suara itu mengikutinya. Ibunya mulai khawatir. "Nak, kamu gak apa-apa. Kamu kelihatan sakit." Tapi Bimo hanya menggeleng. Ia tidak berani menceritakan lebih jauh. Ia tahu semua ini harus ia hadapi sendiri. Suatu malam, Bimo memutuskan ia tak bisa lagi lari. Ia harus mengakhiri semua ini. Ia harus tahu apa yang sebenarnya diinginkan sosok itu. Ia ingat betul, suara itu selalu memintanya untuk menuntun. Tapi, menuntun kemana? Mengapa harus dia? Bimo mengajak Tono, Gani, dan Arul untuk menemaninya. Mereka berkumpul di lapangan,
tepat saat malam mulai turun. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma basah tanah yang baru diguyur hujan. "Aku mau ke gudang itu. Aku mau selesaikan ini," kata Bimo dengan suara mantap. "Bimo, kamu gila. Itu bahaya," seru Tono panik. "Aku nggak tahan lagi." Dia terus mengikutiku. Dia terus memanggil. "Aku nggak bisa tidur. Aku nggak bisa hidup tenang kalau ini nggak diselesaikan," ucap Bimo. Awalnya ketiga temannya menolak, tapi akhirnya mereka tak tega membiarkan Bimo pergi sendiri. Dengan senter kecil dan keberanian seadanya, mereka berjalan menuju gudang tua itu. Suasana di sekitar gudang semakin mencekam. Pohon-pohon tua bergoyang pelan, pintu gudang terbuka sedikit seperti menunggu. Begitu mereka mendekat, angin berhembus kencang seperti menyambut kedatangan mereka. Dengan tangan gemetar, Bimo mendorong pintu gudang hingga terbuka. Bau kayu lapuk dan tanah lembab segera memenuhi hidung mereka. Di dalam, segala sesuatu tampak persis seperti terakhir kali Bimo melihatnya. Gelap, berantakan, dan sunyi. "Kalau kamu dengar sesuatu, kalau kamu lihat sesuatu, jangan lari. Tetap di sini. Temani aku," ucap Bimo setengah berbisik. Tiba-tiba dari sudut gudang terdengar suara lirih memanggil. "Bimo." Mereka semua mematung. Suara itu nyata. Bukan mimpi, bukan halusinasi. "Bimo, tuntun aku pulang." Bimo menyalakan senter dan mengarahkannya ke sudut gudang. Di sana berdiri sosok Pak Surono. Tubuhnya membungkuk, kepalanya tergantung hampir terlepas, wajahnya rusak, matanya kosong tapi dari bibirnya keluar kata-kata yang memohon. "Bimo, tuntun aku. Aku nggak tahu jalan pulang." Bimo melangkah maju, meski seluruh tubuhnya gemetar. Ia menatap sosok itu, mencoba menguatkan diri. Aku nggak tahu kemana harus menuntunmu, Pak." "Rumah Bapak di mana?" tanya Bimo terbata-bata. Sosok itu menunjuk ke arah sawah lalu perlahan berjalan keluar dari gudang. Bimo mengikuti, diiringi oleh Tono, Gani, dan Arul yang mulai menangis ketakutan tapi tak sanggup meninggalkan Bimo sendirian. Mereka berjalan melewati jalan setapak yang membelah sawah, jalan yang dulu menjadi tempat Pak Surono ditemukan tewas. Di tengah perjalanan, sosok itu berbisik, "Di sana, di sumur itu." Mereka berhenti di depan sumur tua di belakang gudang. Sumur yang sudah lama ditutup, ditumbuhi semak-semak. Sosok Pak Surono berdiri di samping sumur, menunduk, lalu menghilang perlahan, meninggalkan bau tanah basah dan dingin yang menusuk. Tiba-tiba, Bimo mendengar suara berat di telinganya, seolah berbisik langsung dari balik sumur. "Utangku belum kubayar. Di bawah. Utangnya di bawah." Bimo terdiam. Ia menatap sumur itu dengan nafas memburu. "Bimo, ayo kita pulang. Jangan lama-lama di sini," teriak Tono panik. Tapi Bimo menggeleng. Ia harus tahu jawabannya. "Aku harus cari tahu." Dengan tangan gemetar, Bimo mulai membersihkan dedaunan dan batu yang menutupi sumur. Gani dan Arul membantu, meski tubuh mereka bergetar ketakutan. Setelah lubang sumur terbuka, Bimo menyorotkan senter ke dalam. Dalam kegelapan sumur itu, ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun. Sebuah kantong kain lusuh tergeletak di dasar sumur. Dengan bantuan tali tambang yang tergeletak di kat sana, mereka berusaha menurunkan ember dan perlahan menarik kantong itu ke atas. Begitu kantong itu dibuka, mereka menemukan beberapa uang receh, buku catatan lusuh, dan selembar kertas yang bertuliskan, "Utang di warung Bu Ina, 13.000. Itu utang Pak Surono ke Ibu Bimo. Utang yang dulu sering ia janjikan untuk dibayar. Bimo menatap kertas itu, perasaannya campur aduk. Ia memahami, mungkin ini yang selama ini menjadi beban bagi sosok itu. Utang yang kecil bagi manusia, tapi besar bagi jiwa yang belum tenang.
Malam itu, Bimo dan teman-temannya menyerahkan kantong itu ke ibunya. Ia menceritakan segalanya dengan jujur. Ibunya menahan air mata, kemudian dengan tulus memaafkan utang Pak Surono dan mendoakan agar arwahnya tenang. Namun cerita Bimo belum selesai. Malam itu, ketika Bimo menutup matanya, untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bermimpi bertemu Pak Surono. Kali ini, sosoknya berdiri tegak, wajahnya utuh, dan ia tersenyum. "Terima kasih Bimo, kau sudah menuntunku pulang." Dan setelah malam itu, suara bisikan itu tidak pernah terdengar lagi. Sejak malam itu, hidup Bimo perlahan kembali tenang. Tidak ada lagi suara bisikan yang memanggil namanya di malam hari. Tidak ada lagi ketukan aneh di jendela kamarnya. Mimpi-mimpi buruk yang selama berminggu-minggu menghantui tidurnya pun perlahan menghilang. Seolah semua beban telah terlepas. Wajah Bimo mulai cerah seperti sedia kala, senyum kecilnya kembali, dan langkah kakinya tak lagi diselimuti rasa takut. Ibunya juga merasa lega. Meski tak sepenuhnya mengerti apa yang sebenarnya terjadi, ia tahu Bimo sudah melalui sesuatu yang berat. Ia melihat perubahan pada anaknya. Bimo menjadi lebih tenang, lebih pendiam, seakan ia sudah memahami sesuatu yang tidak semua orang mengerti. Di desa, kabar tentang apa yang dilakukan Bimo cepat menyebar. Warga desa mulai mempercayai bahwa gangguan yang selama ini mereka alami memang berasal dari utang kecil yang belum diselesaikan oleh arwah Pak Surono. Sebuah utang yang selama ini dianggap sepele, tapi ternyata membebani seseorang bahkan setelah kematian. Beberapa warga yang dulu menunda membayar utang mulai bergegas melunasinya. Mereka takut mengalami hal serupa. Warung milik Ibu Bimo pun kembali ramai. Warga desa sering datang, tak hanya untuk makan, tapi juga untuk bertanya-tanya tentang kejadian yang dialami Bimo. Mereka penasaran, mereka ingin tahu, tapi yang paling penting, mereka mulai belajar menghargai hal-hal kecil yang dulu sering diabaikan. Bimo dan ketiga sahabatnya, Tono, Gani, dan Arul, perlahan kembali bermain di lapangan seperti biasa. Tapi mereka tak pernah lagi bermain terlalu sore. Mereka tahu batas waktu mereka. Mereka tahu ada tempat yang tak boleh mereka sentuh, waktu yang tak boleh mereka langgar. Gudang tua itu tetap berdiri, menjadi saksi bisu dari peristiwa yang telah terjadi. Mereka bertiga sepakat untuk tidak lagi mendekati gudang itu. Bimo, yang pernah berani melangkah ke dalamnya, kini memilih menghormati tempat itu. Ia tahu ada yang tinggal di sana. Bukan manusia, bukan pula makhluk yang sepenuhnya jahat, tapi mereka yang hanya ingin dibiarkan hidup tenang di sisi dunia mereka sendiri. Suatu sore, ketika Bimo duduk sendiri di pinggir lapangan, ia memandangi gudang itu dari kejauhan. Angin bertiup pelan, menggerakkan pintu gudang yang setengah terbuka, menimbulkan derit pelan yang entah kenapa kini tak lagi terdengar menakutkan. Dalam hatinya, Bimo berbisik pelan, "Pak Surono, saya sudah menuntun Bapak pulang. Semoga Bapak tenang di sana." Dan seperti menjawab bisikan Bimo, daun-daun yang berguguran tiba-tiba berputar tertiup angin, membentuk pusaran kecil di depan gudang, lalu perlahan menghilang terbawah hembusan senja. Entah itu hanya kebetulan, atau mungkin sebuah isyarat dari mereka yang tak kasat mata. Hari-hari berlalu, gudang itu tetap dibiarkan kosong. Tidak ada lagi yang berani menggunakannya untuk acara apapun. Warga desa hanya melewati jalan setapak di depannya tanpa berani menoleh terlalu lama. Meskipun begitu, rasa takut mereka perlahan memudar, berganti dengan rasa hormat. Bimo tumbuh menjadi anak yang lebih dewasa dari usianya. Pengalaman itu menorehkan pelajaran besar dalam hidupnya. Ia mengerti, bahkan urusan sekecil apapun, seperti utang yang dianggap remeh, bisa menjadi perkara besar jika dibiarkan menggantung. Dan bagi Bimo, suara lirih yang dulu memanggilnya akan selalu menjadi pengingat
bahwa tidak semua yang tidak terlihat harus dilawan dengan ketakutan. Kadang yang mereka butuhkan hanyalah penyelesaian, jalan pulang, dan doa yang tulus dari mereka yang masih hidup. Sejak saat itu, Bimo tak pernah lagi mendengar bisikan, dan gudang tua itu tetap berdiri sunyi, menunggu. Entah menunggu apa lagi. Tahun-tahun berlalu, Bimo tumbuh menjadi remaja, lalu perlahan memasuki usia dewasa. Ia meninggalkan desa kecilnya untuk melanjutkan sekolah di kota. Lapangan tempat ia dulu bermain bola kini sudah berubah. Jalan setapak itu telah diperlebar menjadi jalan beraspal. Sawah-sawah di sekelilingnya sebagian besar sudah berubah menjadi perumahan dan toko-toko kecil. Wajah desa mulai modern, tapi gudang tua itu tetap berdiri di tempatnya. Warga desa memilih membiarkan gudang itu seperti apa adanya. Mereka percaya mengusik tempat itu hanya akan membuka luka lama. Tak ada yang berani membongkarnya, bahkan ketika pemiliknya yang baru sempat berniat menjadikannya gudang mebel. Setiap kali ada yang mencoba, pasti terjadi kejadian aneh. Barang-barang hilang, suara-suara aneh muncul, bahkan beberapa pekerja mengaku melihat sosok bayangan berdiri di pojokan gudang. Semua seolah menjadi pengingat bahwa tempat itu sudah punya penghuni, dan tidak semua tempat yang kosong berarti tak berjiwa. Bimo sendiri, meski sudah lama meninggalkan desanya, sesekali ia masih pulang menengok ibunya. Setiap ia melewati lapangan itu, ia selalu melirik gudang tua dari kejauhan. Ia tidak pernah berani lagi mendekat, bukan karena takut, melainkan karena ia telah belajar untuk menghormati yang tak terlihat. Namun di balik semua ketenangan itu, ada satu hal yang masih mengganjal dalam hatinya. Sebuah pertanyaan yang tak pernah ia temukan jawabannya. Mengapa Pak Surono memilih dirinya? Mengapa suara itu selalu memanggil namanya bukan yang lain? Bukankah ada banyak orang di desa itu? Kenapa harus Bimo? Sampai pada suatu sore, saat Bimo pulang kampung sendirian, ia berjalan kaki melewati lapangan itu, mengingat masa kecilnya yang dulu penuh petualangan dan ketakutan. Ketika ia berhenti sejenak di pinggir lapangan, terdengar suara anak-anak kecil yang sedang bermain bola, tertawa lepas seperti masa lalu yang terulang. Ia tersenyum kecil, merasa lega melihat lapangan itu kembali hidup. Tiba-tiba, seorang anak kecil menendang bola terlalu keras. Bola itu menggelinding pelan, lalu berhenti, tepat di depan pintu gudang yang setengah terbuka. Masih seperti dulu. Anak-anak itu berhenti tertawa, menatap bola mereka dengan ragu. Mereka saling pandang, tak ada yang berani mendekat. Bimo menatap mereka dalam diam. Ia mengerti perasaan mereka. Ia tahu rasa takut itu. Tapi sebelum ia sempat melangkah untuk membantu mengambilkan bola, salah satu anak yang tubuhnya kurus dan rambutnya sedikit berantakan berjalan perlahan ke arah bola. Langkahnya tenang, wajahnya penuh keberanian. Bimo memperhatikan dengan seksama. Anak itu menunduk, mengambil bola, lalu berhenti sejenak menatap celah pintu gudang. Matanya seakan melihat sesuatu, dan untuk sesaat Bimo merasa waktu seakan berhenti. Dalam keheningan itu, angin berdesir pelan, dan di telinga Bimo samar-samar terdengar bisikan lama yang seharusnya sudah menghilang. "Bimo, tuntun aku." Suara itu kembali. Jantung Bimo berdegup kencang. Ia menatap anak itu lekat-lekat. Ada sesuatu yang aneh. Wajah anak itu seperti bayangan dirinya sendiri di masa kecil. Anak itu tiba-tiba tersenyum, menatap Bimo sejenak, lalu berlari kembali ke teman-temannya, seolah tak terjadi apa-apa. Bimo berdiri mematung, dadanya sesak. Apakah itu hanya ilusi? Apakah itu hanya permainan pikiran? Atau mungkin sesuatu yang belum sepenuhnya selesai? Bimo menoleh ke arah gudang. Pintu itu berderit pelan seperti sedang menutup dengan sendirinya. Dari celah pintu yang perlahan menyempit, Bimo sempat melihat sesosok bayangan yang ia kenal. Sosok yang dulu ia temui bertahun-tahun lalu. Sosok itu berdiri tegak, tidak lagi dengan kepala yang tergantung, tidak lagi dengan wajah rusak. Sosok itu menatap Bimo dalam diam, lalu perlahan menghilang ke balik kegelapan. Bimo menarik nafas panjang. Ia tidak tahu apakah itu tanda perpisahan
atau justru awal dari sebuah siklus baru. Tapi satu hal yang ia yakini, beberapa pintu, meski sudah lama tertutup, tidak pernah benar-benar terkunci. Dan beberapa suara mungkin memang ditakdirkan untuk terus memanggil kepada mereka yang cukup berani untuk mendengarkannya. Demikianlah akhir dari kisah ini, sahabat semua. Semoga cerita tentang Bimo dan sosok berkepala buntung ini menjadi pelajaran bagi kita, bahwa sekecil apapun janji dan utang, jangan sampai kita abaikan. Jika menemukan hal-hal yang ganjil, jangan mudah menyepelekan atau menantang sesuatu yang tidak kita pahami. Tetap waspada dan saling mengingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.